Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika kelas 9. Pada video pembelajaran kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang transformasi geometri bagian kedua. Jika pada video pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang translasi atau pergeseran, maka pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Setiap hari kalian pasti melakukan aktivitas bercermin. Jika kita lihat, jarak kalian dengan cermin pasti akan sama dengan jarak cermin terhadap bayangan kalian. Dari sifat pencerminan ini, kita akan mencoba menemukan rumus refleksi dalam matematika. Kita lihat koordinat kartesius berikut ini. Jika kita mempunyai titik A 5,3 akan dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita akan cari tahu di mana bayangan dari titik A, yaitu A aksen. A 5,3 ada di sini. Jika dicerminkan terhadap sumbu X sebagai cermin, maka bayangan dari A adalah A aksen berada di 5,-3. Jika kita lihat jarak titik A terhadap cermin yaitu sumbu X adalah 3 satuan, dan jarak cermin atau sumbu X-nya terhadap bayangan dari A juga 3 satuan. Jadi jaraknya sama. Kemudian jika titik A 5,3 akan kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah A aksen ada di mana? A 5,3 sumbu Y sebagai cermin, maka bayangannya ada di sini, min 5,3. Jika kita lihat jarak dari titik A ke cermin sumbu Y ini adalah 5 satuan, dan jarak titik A aksen sebagai bayangannya ke cermin sumbu Y juga 5 satuan. Jadi jaraknya sama. Ini bayangannya ada di negatif 5,3. Kemudian titik A 5,3 jika dicerminkan terhadap pusat O 0,0, maka bayangannya ada di ini 5,3, cerminnya di sini, berarti bayangannya ada di negatif 5, negatif 3. Jadi kalau dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka kedua nilai X dan Y-nya ini tinggal kita kalikan dengan negatif. Kemudian yang keempat, jika titik A 5,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya ada di mana? Kita lihat dulu, garis Y sama dengan X adalah ini. Maka bayangan dari titik A, jika ini sebagai cermin, maka bayangannya ada di sini. Nah, jaraknya sama. Berarti ini adalah bayangan dari A 5,3 ada di 3,5. Ternyata tinggal kita balik saja, X, Y berubah menjadi Y, X. Kemudian yang kelima, A 5,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Di manakah bayangannya? Kita lihat dulu, garis Y sama dengan min X adalah posisinya sebagai berikut. Nah, berarti jaraknya, berarti titik A 5,3 ini nanti bayangannya ada di min 3,5. Ini adalah bayangannya, min 3, min 5. Misalkan lagi kita mempunyai titik A 4,3, akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 6. Kita lihat dulu, 4,3 ada di sini. Ini adalah titik A 4,3. Kemudian cerminnya adalah garis X sama dengan 6, posisinya ada di sini.
ini adalah X sama dengan 6, maka bayangannya adalah di ini 2 satuan, maka bayangannya ada di ini juga 2 satuan. Berarti di sini bayangannya A aksen ada di 8,3. Kita lihat bahwa nilai Y-nya ini tetap 3, yang berubah adalah X-nya dari 4 menjadi 8. Kita lihat dari manakah 8 ini kita peroleh. Kita lihat bahwa X-nya sama dengan 6, maka ini kita kalikan 2. 2 kali 6 adalah 12. Supaya menjadi 8 kita kurangi dengan nilai X-nya yaitu 4. Sehingga 12 dikurangi 4 hasilnya adalah 8. Selanjutnya titik A 4,3 ini akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 ada di sini. Ini adalah garis Y sama dengan 5. Maka bayangannya ada di ini, jaraknya 2 satuan, maka bayangannya pun juga ada 2 satuan jaraknya. Berarti ada di sini. Koordinatnya adalah 4,7. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5, maka posisi X-nya ini tetap bernilai 4 ya, sama tidak berubah. Yang berubah hanya Y-nya saja, dari 3 menjadi 7. Dari manakah 7 ini kita peroleh? Dari 2 kali 5. 2 kali 5, 10. Supaya menjadi 7, kita kurangi dengan Y yang pertama yaitu 3. Maka jawabannya adalah 7. Refleksi atau pencerminan adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Rumus refleksi yang akan kita dapatkan dari contoh yang tersebut adalah sebagai berikut. Jika X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di X, min Y, yang berubah Y-nya dari positif menjadi negatif. Kemudian jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di A aksen min X, Y, yang berubah adalah X-nya. Kemudian jika A, X, Y dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0, maka bayangannya ada di A aksen min X, min Y. Jadi X dan Y-nya kita kalikan dengan negatif semuanya. Yang keempat, jika A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya ada di A aksen Y, X. Jadi dibalik, X, Y berubah menjadi Y, X. Kemudian yang kelima, A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya ada di negatif Y, negatif X. Yang keenam, jika A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya ada di 2 dikalikan H dikurangi X, Y. Dan yang ketujuh, jika A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya ada di X, 2K dikurangi Y. Untuk lebih memahami rumus pencerminan ini, kalian simak contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan bayangan titik A 6,-2 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Yang A, titik A 6,-2 direfleksikan terhadap sumbu X. Maka bayangannya ada di, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Dari min 2 berubah menjadi 2. Maka bayangannya ada di 6,2. Kemudian yang B, jika titik A 6,-2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di, jika cerminnya adalah sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya yang berubah dari 6 menjadi negatif 6, negatif 2. Kemudian yang C, A 6,-2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka ini kita balik posisinya. Jadi bayangannya ada di negatif 2,
Kemudian yang keempat, yang D, titik A 6, min 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini seperti contoh yang C, yaitu kita balik. Setelah kita balik, kita kalikan dengan negatif. Jadi min 2 berubah jadi 2, kemudian 6 berubah jadi min 6. Kemudian yang E, titik A 6, min 2 dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0, maka bayangannya ada di posisinya tetap, tinggal kita kalikan dengan negatif sehingga menjadi negatif 6,2. Contoh yang kedua, tentukan bayangan titik B min 3,5 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. B min 3,5 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4, maka posisi Y-nya tetap 5, tidak berubah. Yang berubah adalah nilai X-nya. Nilai X-nya akan berubah menjadi 2 dikali 4 dikurangi nilai X mula-mula yaitu min 3. Berarti dikurangi negatif 3,5. Sehingga menjadi B aksen dalam kurung 2 kalikan 4. Hasilnya adalah 8. Min dikalikan min 3, maka jawabannya adalah plus 3,5. Sehingga bayangannya ada di B aksen 11,5. Kemudian yang kedua, jika B min 3,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2, maka posisi bayangannya nilai X-nya ini tetap negatif 3. Yang berubah adalah nilai Y-nya. Berarti ini negatif 3, 2 kali min 2 dikurangi 5. Sehingga bayangannya ada di B aksen dalam kurung min 3, 2 kali min 2 hasilnya min 4, min 5. Sehingga B aksen dalam kurung min 3, min 9. Cukup mudah bukan untuk dipahami? Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Hasil refleksi titik P adalah 4, negatif 5. Tentukan koordinat P jika refleksi tersebut terhadap sumbu X. Untuk contoh yang ketiga ini berarti titik mula-mula belum diketahui. Maka kita misalkan sebagai P dalam kurung X, Y. Ini jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen 4, min 5. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Sebelum jadi min 5, maka nilai Y-nya mula-mula adalah 5. Jadi titik P adalah koordinatnya 4,5. Kemudian yang B, titik P X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen 4, min 5. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Jadi sebelum 4, maka nilai X-nya ini adalah negatif 4. Berarti koordinat titik P adalah P dalam kurung negatif 4, negatif 5. Kemudian yang C, P dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka bayangannya adalah di P aksen dalam kurung 4, min 5. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka posisinya kita rubah. Jadi 4, min 5 ini jika kita balik menjadi min 5, 4.
Kemudian yang D, P dalam kurung X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya ada di P aksen 4, min 5. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka posisinya ini kita balik, lalu kita kalikan negatif, sehingga titik P adalah di min 5 menjadi 5, kemudian 4 menjadi min 4. Jadi koordinat titik P adalah di 5, min 4. Kemudian contoh yang keempat, segitiga ABC dengan A 5,6, B min 3,6, dan C 1,2. Gambarkan bayangan segitiga ABC tersebut jika direfleksikan terhadap sumbu X. Kita cari dulu mula-mula titik A, B, dan C-nya. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di mana? Kita kerjakan dulu dari A. 5,6 dicerminkan terhadap sumbu X. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya yang berubah. Dari 6 menjadi negatif 6. Berarti bayangannya ada di 5, min 6. Kemudian titik B, min 3,6 jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Berarti bayangannya ada di min 3, min 6. Kemudian titik C, 1,2 jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di C aksen, satunya tetap, Y-nya yang berubah dari 2 menjadi min 2. Setelah kita mencari bayangan dari ketiga titik A, B, dan C, selanjutnya kita masukkan ke dalam koordinat Kartesius. Mula-mula kita masukkan terlebih dahulu koordinat titik A, B, dan C. Di mana titik A koordinatnya adalah 5,6. Berarti ada di sini titik A 5,6. Kemudian titik B min 3,6 ada di sini. Dan yang C adalah di 1,2 ada di sini. Lalu kita hubungkan ketiga titik A, B, dan C sehingga membentuk suatu segitiga. Lalu kita masukkan koordinat bayangan dari ketiga titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Sekali lagi bahwa A aksen melambangkan bayangan dari titik A, B aksen melambangkan bayangan dari titik B, dan C aksen melambangkan bayangan dari titik C. Koordinat A aksen adalah di 5, min 6, berarti ada di sini. Ini adalah A aksen, yaitu bayangan dari titik A. Kemudian koordinat B aksen min 3, min 6, berarti ada di sini. Ini adalah B aksen, yaitu bayangan dari titik B. Dan yang C aksen adalah di 1, min 2, ada di sini. Ini adalah bayangan dari titik C. Sehingga jika kita hubungkan, maka bayangan dari segitiga ABC adalah sebagai berikut. Ini adalah bayangannya. Cukup mudah bukan untuk dipelajari? Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kelima. Titik D 6, min 9 ditranslasikan oleh T 3, min 2. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan bayangan titik D. Jadi pada contoh soal yang kelima ini menggabungkan antara translasi dengan refleksi. Kita coba menjawab soal ini. Titik D 6, min 9 ditranslasikan oleh T 3, min 2. Pada video sebelumnya untuk rumus translasi tinggal kita jumlahkan saja 6 ditambah 3. Jadi bayangannya adalah di D aksen 6 tambah 3
min 9 ditambah min 2. Jadi min 9 min 2. Sehingga bayangannya adalah di D aksen 9, min 11. Kemudian titik 9, min 11 ini kita refleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan min X. D aksen 9, min 11 kita refleksikan terhadap Y sama dengan min X. Sehingga bayangannya adalah di D double aksen ya. Berarti ini adalah bayangan dari D aksen. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, ini tinggal kita balik lalu dikalikan min. Jadi 9, min 11 berubah menjadi min 11 ini akan berubah menjadi 11, 9 berubah menjadi min 9. Jadi bayangannya adalah di 11, min 9. Kemudian contoh yang ke-6, titik E min 3,6 direfleksikan terhadap sumbu Y. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan 3. Tentukan bayangan titik E. Ini direfleksikan sebanyak 2 kali. Titik E min 3,6 direfleksikan terhadap sumbu Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah nilai X-nya. Dari min 3 berubah menjadi 3,6. Kemudian titik 3,6 ini kita refleksikan kembali 3,6 terhadap garis Y sama dengan 3. Maka bayangannya ada di E, aksennya double karena dia direfleksikan terhadap 2 kali. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3, maka yang berubah adalah nilai Y-nya. X-nya tetap 3, berarti 3,2 kali 3 dikurangi 6. Maka bayangannya ada di E double aksen 3,2 kali 3, 6. 6 kurangi 6, 0. Jadi bayangannya ada di 3,0. Kemudian contoh ke-7, titik F 2P,6 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Sehingga bayangan dari F adalah F aksen 18,6. Tentukan nilai P. F dalam kurung 2P,6 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4, maka yang berubah adalah X-nya. Sementara posisi Y-nya tetap 6. Sehingga bayangannya ada di F aksen 2 dikali 4 dikurangi 2P, 6. F aksen 2 kali 4 ini 8 dikurangi 2P, 6. Di mana F aksennya tadi kita dapatkan 18,6. Ini adalah F aksen 18,6. Sehingga 8 min 2P ini nilainya sama dengan 18. Berarti 8 dikurangi 2P sama dengan 18. Sehingga ini min 2P sama dengan 18 dikurangi 8. Berarti min 2P sama dengan 10. Sehingga nilai P sama dengan 10 dibagi min 2. Hasilnya adalah negatif 5. Demikian pembahasan tentang materi refleksi atau pencerminan. Semoga apa yang kalian saksikan dalam video pembelajaran ini bisa kalian pelajari secara mandiri di rumah. Jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.